Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fokus Belajar. Teman-teman sekalian, sebelum masuk ke materi inti, perlu saya informasikan bahwa ketika Anda ingin lebih memantapkan diri dalam belajar soal-soal P3K melalui aplikasi Khan, maka saya sarankan teman-teman sekalian untuk ikut dalam program bimbel skala nasional di Sobat P3K atau Sobat CPNS, di mana Sobat P3K ini teman-teman sekalian menyediakan program bimbel cukup praktis ya, baik dan mudah untuk Anda pelajari. Terbukti pada tahun-tahun yang lalu banyak ikut di website ini dan alhamdulillah banyak yang lulus dan mudah-mudahan tahun ini begitu lagi adanya. Nah, bagaimana caranya teman-teman sekalian? Anda perhatikan. Lihat ya. Ini sobat ini muncul dia. Kita langsung enter aja di sini. Ini kita muncul kira-kira websitenya seperti ini. Kemudian Anda kan belum punya akun ya. Sekarang silakan Anda daftar di sini. Kita ini hanya perlu mengisi ini nama usernya, terus emailnya, terus nomor HP dan password, kemudian kode referral optional ya. Silakan Anda isi di sini, baru Anda register di sini. Register sini akan di-approve nanti oleh pihak admin Sobat P3K. Nah, setelah Anda punya akun di sini, silakan Anda login di sini ya. Nah, kira-kira soal isinya ya, silakan seperti ini teman-teman. Nah, ini ya. Bahkan sampai 10 paket ini. Kalian semua buka dengan bebas saja di sini. Kemudian setelah itu kita bisa ini mulai tes baru nanti kita lihat kirim tesnya, nanti kan kita lihat hasilnya di sini. Nah, oke. Saya kira demikian ya teman-teman sekalian, jangan ragu untuk ya. Harganya cukup murah, Rp75.000. Nah, mumpung masih promo ini Rp75.000, silakan teman-teman sekalian untuk mendaftar dan ikut tryout di sini. Oke teman-teman, kita lanjut ya ke soal yang pembahasan soal. Oke teman-teman sekalian, kita masuk ke soal yang pertama. Atasan Anda melakukan rekayasa laporan keuangan kantor, maka sikap Anda adalah titik-titik. A. Dalam hati tidak menyetujui hal tersebut. B. Hal tersebut sering terjadi di kantor manapun. C. Mengingatkan dan melaporkan kepada yang berwenang. D. Tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut. Kalau kita lihat soal seperti ini, maka soal ini itu bertujuan untuk mengetahui sejauh mana integritas Anda ketika melihat kecurangan di hadapan Anda. Nah, ini masalahnya adalah integritas. Jadi, jawaban yang mempunyai skor tinggi, paling tinggi untuk soal ini teman-teman sekalian itu ada pada C. Mengingatkan dan melaporkan kepada yang berwenang. Ini poinnya 4. Jadi ini kita ingatkan yang melakukan kecurangan laporan yang dilakukan oleh atasan, kemudian kita laporan kepada yang berwenang. Nah, ini ada solusinya di sini. Makanya ini poinnya tinggi. Kemudian yang mana lagi? Ini 3, yaitu dalam hati tidak menyetujui hal tersebut. Kemudian D, ini punya 2, tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut. Dan B1, hal tersebut sering terjadi di kantor manapun. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ketika gagal mencapai sesuatu yang Anda inginkan, maka A. Mencari dengan seksama siapa yang turut bertanggung jawab terhadap kegagalan Anda. B. Mengambil waktu untuk menenangkan diri. C. Bersedih hati. D. Melakukan introspeksi dan memperbaiki upaya. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita perhatikan soal ini, maka sebenarnya soal ini bertujuan untuk mengetahui motivasi Anda untuk terus berprestasi meskipun mengalami kegagalan. Nah, di sini intinya ya, gagal sini. Jadi, jawaban yang benar untuk soal ini teman-teman sekalian itu ada pada D. Melakukan introspeksi dan memperbaiki upaya. Ini 3 poinnya ini teman-teman sekalian. Kemudian yang mana lagi? Ini 3. B. Mengambil waktu untuk menenangkan diri. Ini 3. Kemudian skor yang 2 ini ada pada A. Ini 1, pasti 1 ini. Oke teman-teman sekalian, sebelum kita bahas soal nomor 3 ini,
Ada baiknya ya bagi teman-teman sekalian yang baru singgah ke channel ini, mohon keikhlasannya untuk subscribe demi kemajuan dari channel ini. Ya, yang penting subscribe dulu ya teman-teman sekalian. Oke, kita lanjut ya ke nomor 3. Anda mengajukan suatu usulan kepada atasan Anda. Namun usulan tersebut menurut atasan Anda itu kurang tepat. Sikap Anda adalah A. Merasa sangat kecewa, B. Mencari alternatif usulan lain yang tepat, C. Kecewa namun berusaha melupakan hal tersebut, D. Saya bersikeras mencari upaya pembenaran terhadap usulan tersebut agar dia mau menerimanya. Kalau kita lihat soal ini teman-teman sekalian, maka soal ini bertujuan untuk mengetahui semangat Anda untuk terus berkreativitas dan berinovasi meskipun mengalami penolakan. Jadi jawaban yang paling benar untuk soal ini teman-teman sekalian ada pada B ini. Ini 4 nilainya. Mencari alternatif usulan lain yang tepat. Kemudian yang mana lagi? Kemudian ada pada C ini. Kecewa namun berusaha melupakan hal tersebut. Kemudian di 2 A. Merasa sangat kecewa. Nah, ini sudah pasti. 1. Bersikeras melakukan pembenaran. Ini poinnya paling rendah. Kita lanjut ke soal nomor 4. Saat jam istirahat, ada seorang klien dari luar kota ingin menemui Anda. Klien tersebut terburu-buru karena harus segera menuju bandara untuk pulang ke daerahnya. Bagaimana sikap Anda? Nah, kalau kita perhatikan lagi teman-teman, ini soal ini, kalau modelnya seperti ini, itu bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kepedulian Anda terhadap klien yang mengalami kesulitan. Nah, ini tipenya ya. Berarti termasuk dari pelayanan publik ini. Jadi, jawaban yang paling tinggi skor poinnya untuk soal ini itu ada pada ini. A. Segera menemuinya dan menanyakan kepentingannya. Ini 4 kira-kira poinnya ini. Kemudian yang mana lagi poinnya 3. Tidak mau menemukan karena ada seminar istirahat. C. Menyuruhnya untuk menunggu. Meminta teman Anda untuk menunggu. C. 3. Kemudian D ini 2. Nah, kemudian ini 1. Nah, kira-kira begini urutannya. 4, 3, 2, 1. Oke ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi ke soal nomor 5. Suatu hari ada seorang klien kebangsaan asing menemui Anda untuk berkonsultasi. Anda tidak mengerti bahasa yang ia gunakan. Sikap Anda adalah meminta orang asing tersebut untuk datang lain kali dan membawa penerjemah. B. Menyuruh rekan Anda yang memahami bahasa orang asing tersebut untuk menemuinya. Meminta bantuan rekan Anda yang memahami bahasa orang asing tersebut untuk menerjemahkan ketika Anda sedang berbicara dengannya. D. Berpura-pura memahami pembicaraannya. Kalau kita perhatikan soal ini termasuk pelayanan publik. Di sini kita dituntut adalah sejauh mana kepedulian Anda terhadap klien yang mengalami kesulitan. Pahamilah bahwa pelayanan yang baik akan membentuk citra diri yang baik pula sehingga akan dipercaya oleh pelanggan Anda. Nah, jadi jawaban yang benar untuk soal ini teman-teman sekalian itu ada pada ini C, yaitu meminta bantuan rekan Anda yang memahami bahasa orang asing tersebut untuk menerjemahkan ketika Anda sedang berbicara dengannya. Nah, ini poinnya tinggi nih, 4. Kemudian yang mana lagi teman-teman sekalian poinnya tinggi? Ini ada di A, meminta orang asing tersebut untuk datang lain kali dan membawa penerjemah. Ini 3, dibawa sedikit dari yang C ini. Nah, kemudian yang mana? Ini ada di D ini 2, menyuruh rekan Anda yang memahami bahasa orang asing tersebut untuk menemuinya. Nah, jelas ini berpura-pura ini sudah pasti 1. Ini rendah sekali poinnya. Oke teman-teman sekalian ya, cukup sampai di sini dulu pertemuan kita. Sampai bertemu di part berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.